Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan iman, kesehatan, dan semoga pula istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon semoga seluruh rangkaian aktivitas yang telah kita tunaikan menjadi bagian dari titian amal ibadah kita yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan detik kali ini. Mengawali perjumpaan kita di Aqsa Al-Quran Sunnah Solution edisi malam hari ini, seperti biasa kita memohon kepada Allah semoga Allah berkenan menguatkan jiwa hamba-hambanya yang sampai malam hari ini belum bersyahadat, belum berislam. Semoga mampu bersyahadat, berislam sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga dengan kita semua, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dan dicurahkan rahmat, perlindungan, ampunan, pun demikian dengan kekuatan untuk beribadah sebaik yang bisa kita lakukan sebelum pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba lanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah, surah kedua dalam urutan mushaf di Al-Quran Al-Karim, masih di ayat yang ke-8, 9, dan 10. Ya, di pertemuan lalu telah kita coba masuki pada ayat yang ke-9 dan telah kita tuntaskan. Insya Allah hari ini kita akan masuki pada ayat yang ke-10 surah kedua surah Al-Baqarah. Sebelumnya kita coba hadirkan dulu kondisi pengantar untuk memahami keterkaitan antara ayat ini dengan untayan-untayan ayat sebelumnya sehingga kita memiliki gambaran yang utuh sebelum kita masuk pada kajian di ayat ke-10 surah Al-Baqarah ini. Teman-teman sekalian, seperti kami sering utarakan, tegaskan di awal setiap sesi kajian bahwa di surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surah ini dengan memperkenalkan 3 golongan utama manusia. Golongan pertama adalah golongan yang dinilai terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan sifat terbaik ini Allah berkenan senantiasa memberikan perlindungan, ya, kemudian petunjuk, pedoman hidup yang sesuai dengan maslahat yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Di ayat kelima ditegaskan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, golongan pertama mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, mendapatkan pedoman yang menyertai kehidupan mereka, sehingga dengan itu mereka lebih cenderung dekat pada kebahagiaan, lebih cenderung dekat pada kesuksesan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini ukurannya. Nah, apa amalan yang biasa mereka kerjakan untuk meraih itu semua? Ikhtiarnya adalah diurut ke ayat yang sebelumnya, 4, 3, bahkan kedua sebelumnya. Ya, Allah menyampaikan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Seluruh isi Al-Quran ini jangan pernah diragukan kandungannya dan akan menjadi pedoman kehidupan, akan menjadi petunjuk yang mengantarkan pada segala kemuliaan hidup dan kesuksesannya, khususnya bagi orang-orang takwa. Jadi clue-nya di sini Allah memberikan sebuah isyarat yang kuat. Jika ingin menjadi golongan pertama, maka golongan ini disebut oleh Allah dengan golongan takwa. Untuk menjadi takwa ini, maka dibutuhkan usaha kita. Ya, usaha terbaiknya adalah di ayat ketiga sampai 4-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang ini senantiasa berusaha mengupgrade imannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, walaupun saat ini belum tampak dalam pandangannya. Dengan sifat ghaibnya. Ya, walaupun belum tampak dalam pandangannya, dia bangun kekuatan imannya, dia naikkan terus untuk yakin kepada Allah dan yakin pada setiap ketentuan yang telah Allah tetapkan. Nah, untuk mengupgrade iman ini sehingga muncul kualitas yang kuat antara hubungan hamba dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalannya adalah melalui ibadah-ibadah pokok. Apa di antara yang pokok itu? Untuk menguatkan iman tadi, wa yuqimunas shalah, maka ia berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas salatnya. Baik, berbicara kuantitas tidak sekedar fardunya, dia tambah dengan sholat sunnahnya, ya, entah di malamnya ataupun di siangnya, entah yang rawatibnya ataupun yang mutlaknya, dia mencoba. Nah, ini satu ukuran yang seyogianya dalam setiap pekan kita bisa menilai pribadi kita. Ya, ini kita masuk malam Jumat, ya, Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama, penghulu di antara para hari, yang di antara hikmahnya setiap Jumat itu adalah mencoba mengevaluasi amalan-amalan kita selama sepekan ke belakang. Ya, karena itulah nanti ketika kita mencoba untuk datang Jumatan menghadap kepada Allah sekaligus melihat amalan ke belakang selama sepekan. Ya, di sini Nabi memberikan isyarat yang sangat kuat ya kepada kita, kepada
Artinya bahwa seorang yang bisa mengoreksi dirinya, seorang yang bisa berintrospeksi pada keadaan dirinya dengan menunaikan salatnya dengan baik. As-salawatu ila salawat, salat satu ke salat yang lainnya. Wal jumu'atu ila jumu'ah, dan Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Dan puncaknya nanti setahun sekali. Ramadan ila Ramadan, ya, dari Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya. Maka apa yang terjadi? Kafaratun lima bainahunna. Itu bisa menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa, penghilang keburukan-keburukan, penghilang kejelekan-kejelekan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang benar menunaikan sholatnya, yang mengevaluasi dirinya dengan baik, itu berpotensi bisa menghilangkan potensi-potensi jelek yang ada pada dirinya. Bisa berpotensi merubah perilaku dirinya, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Itulah rahasianya kenapa di Quran surah ke-29, Al-Ankabut, di ayat ke-45 itu, Allah tegas mengatakan, Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh, sholat yang bila benar dikerjakannya itu akan berpotensi mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan yang utama, yaitu fahsya, ya, keburukan yang bersumber dari syahwat, mohon maaf ya, LGBT, pornografi, porno aksi dan semisalnya, kata-kata jorok, kotor, ya. Nah, itu disebut fahsya. Wal munkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal yang diingkari oleh jiwa kita, ya, berdusta, merampok, membunuh, korupsi, kolusi dan sebagainya, itu munkar. Di orang sholat mustahil mengerjakan itu semua. Sederhananya, sampai dengan Jumat ini berapa yang telah kita tingkatkan kuantitasnya? Jadi ini ciri, ya, semakin kita bisa meningkat, artinya imannya sedang menguat. Ketika iman menguat, itulah landasan utama yang bisa dilihat sebagai parameter yang mempercepat hadirnya bimbingan Allah dan kesuksesan yang sedang kita nantikan. Jadi kalau Anda sudah mulai, ya, merasakan nanti kenikmatan dengan ibadah-ibadah di luar yang pokok, tambahan, ya, sunnah, sholatnya sudah mendekat kepada yang sunnah, kemudian senang mulai berbagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, dari yang pokoknya zakat mulai lewat dari situ. Ya, lewat itu dalam pengertian bertambah dengan ibadah sunnahnya, senang berbagi, senang berinfak dengan harta, ya kan? Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, senang berinteraksi dengan Al-Quran. Dulu jarang bahkan sekedar membaca, sekarang kan jangankan membaca sekarang, bahkan sudah mulai ingin memahami, sudah mulai menghafalkannya. Nah, kalau ini sudah hadir dalam menu kegiatan harian kita yang kita evaluasi dalam setiap pekan, maka ini adalah awal tanda bimbingan Allah akan dilekatkan dalam setiap alur kehidupan kita. Dan yang pertama akan diberikan adalah ketenangan. Ya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Ya, Allah memberikan kelapangan pada jiwa kita. Makanya orang-orang yang meningkat kualitas salatnya, kuantitas salatnya, itu yang pertama dirasakan kenikmatan, tenang, nyaman. Nah, dulu terlambat fardu, ya biasa. Sekarang ketinggalan sunnah, itu bisa gelisah. Nah, dulu nggak ngaji, biasa. Sekarang nggak ngaji sehari itu rasanya nggak enak. Ada yang bahkan sampai nggak ngaji bisa sakit tuh. Nah, kalau sudah sampai ke level ini, sudah ada ketenangan, kenyamanan, kenikmatan hidup, kedamaian, itu tanda yang pertama, anugerah telah Allah berikan kepada kita. Nanti dari situ Allah akan bimbing, diarahkan kepada passion yang sesuai untuk kemaslahatan hidup kita. Tiba-tiba kita diantarkan, ya, pada arah hidup yang lebih baik, lebih terukur, lebih mulia, jauh dari sifat-sifat fata morgana dunia yang sebelumnya. Jadi ukurannya tuh kesuksesan bukan ukuran dunia. Ya, uang harus berapa dihasilkan dalam tahun ini, pekerjaan berapa yang harus diraih. Ukurannya bukan itu. Ukurannya apakah setiap perilaku, tindakan, sikap, sifat kita mendapatkan ridha Allah atau tidak. Itu ukurannya. Ya, sebab ketika seseorang berusaha dan Allah ridha, ya, jangankan ukuran harta benda, segala apapun yang dibutuhkan dalam hidupnya, itu bahkan sebelum dia minta, Allah sudah siapkan untuk dirinya. Ketika Allah ridha, itu yang pernah saya sampaikan dalam kisah Sayyidah Maryam alaihissalam itu. Ya, ketika pamannya sudah menyiapkan berbagai kebutuhannya, Allah berkehendak bahkan sebelum didatangkan sudah ada. Ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali mengantarkan kebutuhan Maryam di mihrab itu sudah didapati segala kebutuhannya. Sampai berkata, qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Beliau berkata, Maryam, dari mana semua ini? Apa jawabannya? Huwa min 'indillah. Semua Allah yang siapkan. Masih ingat di Quran surah ke-65? Ya, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Supaya orang tidak menyimpulkan ini khusus untuk seseorang saja, Allah langsung pertegas, ini berlaku untuk semua hamba yang ingin mengupgrade dirinya menjadi manusia takwa. Siapa yang mampu meningkatkan, mengupgrade selalu ketakwaannya kepada Allah, akan diberikan solusi-solusi kehidupan, jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang dialami. Wa yarzuqhu min haitsu la
yahtasib, dan diberikan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Ini golongan pertama. Kenapa penting saya terus ingatkan dalam setiap pertemuan akan golongan pertama ini? Sungguh teman-teman sekalian, sifat takwa inilah yang mesti kita jaga. Ini rahasia kehidupan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita hidup, potensi ini sudah ditanamkan dalam jiwa kita. Dan kita akan bawa menghadap kepada Allah. Itu sejak roh kemudian menyatu dengan jasad. Maka sifat takwa ini sudah Allah lekatkan pada jiwa kita. Quran ya, surah Asy-Syams, surah ke-91 di ayat yang ke-7 sampai 10 itu. Ya, ketika Allah menyampaikan wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika penciptaan sempurna, ya, Allah telah tetapkan dengan menyatukan roh dengan jasad, disatukan. Kemudian ya, Quran surah ke-15 itu ya, ayat ke-28 sampai 29-nya ketika Allah berfirman wa nafakhtu fihi min ruhi, tentang penciptaan Adam alaihissalam. Ketika jasadnya sudah ada, ditiupkan rohnya. Roh ketika masuk ke dalam jasad itu disebut dengan nafas, ya, wa nafsin wa ma sawwaha. Ketika nafas terbentuk dan disempurnakan itu dengan memberikan potensi diantaranya takwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan takwa ini itu yang kita bawa sampai kita wafat. Karena itu dalam setiap ta'lim diingatkan, bahkan dalam setiap khutbah Jumat Nabi mengingatkan, menyitir Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan serius, dengan cara yang benar, dan jaga itu sampai engkau wafat. Jangan sampai engkau wafat kecuali menjadi pribadi yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan silahkan cek seluruh amal ibadah kita ketika kita tunaikan dalam rangka apa wujudnya? Wujudnya dalam rangka membentuk kita menjadi pribadi yang takwa. Bukankah saat Ramadan kita puasa? Apa muaranya? Takwa. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, esensi haji takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Puncak pergaulan terbaik takwa yang paling mulia. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail ya lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, kata Allah, "Hai semua manusia, aku ciptakan kau, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian kau bergaul, membentuk suku-suku, membentuk komunitas-komunitas sampai bernegara dan seterusnya. Ya, kemudian kau saling mengenal, saling hidup harmoni, dan di antara sifat harmoni yang terbaik dalam pandangan Allah adalah orang yang paling baik takwanya." Itu rahasia hidup. Jadi sederhana sebetulnya. Ingin bahagia, takwa. Ingin sukses, takwa. Ingin damai, takwa. Cukuplah manusia beriman dan bertakwa, nyaman kehidupan. Kalau ada yang belum nyaman, nah tentu ada persoalan dalam meningkatkan takwanya. Ini golongan pertama. Ya, karena itu maksud saya, kalau kita berusaha menunaikan sholat belum tenang, coba lihat sholatnya. Barangkali belum seperti yang ditunjukkan, belum seperti yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, pun dengan amal-amal lainnya. Ya, ini golongan pertama. Golongan yang kedua, dalam interaksi kehidupan kita akan ditemukan antitesis dari golongan pertama ini. Orang-orang yang sengaja memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala karena faktor-faktor tertentu yang terkait berkelindan dengan lingkungan dia beraktivitas. Ya, maka golongan kedua ini disebut dengan kafar. Jamaknya kafaru dari ayat 6 sampai 7-nya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Golongan yang kedua adalah golongan yang terputus hubungannya, menutup diri dalam konteks ini. Ya, dia menutup dirinya sehingga tak terhubung antara dirinya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada persoalan penyumbat di bagian sumber-sumber vital informasinya, baik di akalnya atau di pendengarannya atau di penglihatannya. Sehingga ketika diberikan arahan untuk bisa mendapatkan hidayah Allah, itu mental. Ya, dalam pandangannya nggak bisa lihat, diberikan nasihat nggak bisa dengar, ya, diajak berargumentasi malah menolak dengan penolakan yang luar biasa. Nah, itu bagian-bagian yang bisa membentuk seseorang kemudian tertutup hubungannya dengan Allah. Apa penyebabnya? 3 faktor utama. Jadi yang saya sampaikan, saya tegaskan, saya kuatkan di beberapa pertemuan lalu. Hati-hati ketika ada satu di antara 3 passion ini, maka kita mesti berlindung kepada Allah, belajar
akan segala tantangannya, sehingga dengan itu siap mengatasi itu semua. Jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang bisa menghambat dan menutup hubungan kita dengan Allah, yaitu harta, tahta, dan juga keilmuan. Hati-hati ya, ada harta benda, dengan mencari harta lupa dengan ibadah, akhirnya menjauh tahta untuk mencari kedudukan, mencari jabatan, lupa dengan kaidah-kaidah, akhirnya jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan pengetahuan, bahkan nanti bisa bercabang lagi. Mohon maaf ya, orang pengetahuannya alih-alih dipakai pada kebaikan, justru dipakai pada pelanggaran, maksiat-maksiat, yang ketika semakin banyak maksiat terakumulasi, menutuplah kemudian pintu pendengarannya, fi adhanihim waqra, ya. Nah, kemudian juga dari pandangannya sampai ke hatinya. Ini yang paling berbahaya. Ya, nanti ada ya gelombang-gelombang selanjutnya sebagai dampak dari yang tiga tadi, dari perebutan harta turun nanti kepada pasangan hidup ya, untuk laki-laki jadi perempuan, untuk perempuan jadi laki-laki, dalam konteks mohon maaf, dalam fata morgana, karena cinta tiba-tiba meninggalkan akidah, padahal itu bukan cinta sesungguhnya, itu nafsu. Karena cinta yang benar akan membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat pembuka cinta, ayat pembuka hubungan sah rumah tangga dibuka dengan kalimat ayat. Ya, Quran surah 30 ayat 21 itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkar. Sungguh dari sekian tanda yang mampu mendekatkan seorang hamba terhadap Allah. Diciptakanlah pasangannya supaya dia bisa menikah dari jenisnya, dari jenis manusia, kan? Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi cinta itu membawa kedekatan kepada Allah. Rumah tangga membawa peningkatan pada kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau ada orang mengatakan cinta kepada Anda tapi menjauhkan Anda dari Allah, itu sesungguhnya ada fata morgana, ada kepalsuan di dalamnya. Bagaimana dia bisa mengatakan aku mencintaimu sedangkan Allah saja dia tinggalkan? Kalau ada yang mengatakan pada Anda, aku menyayangimu, tapi dia mencoba menjauhkan Anda dari Allah, maka katakan kepadanya, bagaimana engkau bisa menyayangiku, Allah saja engkau tinggalkan? Baik, ayo pasang status ya. Nah, yang ketiga, yang concern kita di dalamnya adalah golongan yang abu-abu, nggak jelas kelihatannya. Ya, kalau yang tadi itu kelihatan, oh ini nampak dari perilaku, nampak dari sikap, nampak dari sifat, sehingga dari kejauhan bisa kita doakan untuk berubah, sehingga Allah lembutkan dulu hatinya, dengan kelembutan itu berkenan, bisa mendengarkan arahan-arahan. Ya, jadi jangan dulu dihukumi, oh ini begini, ini begitu, tidak, tapi kita bisa mencoba untuk mengarahkan pada kebaikan. Itu misi yang kita bawa. Setiap orang masih punya hak untuk berubah lebih baik, dan itulah dahsyatnya Islam, memberi peluang kepada setiap hamba, ya, sezalim-zalimnya Fir'aun atau sefir'aun-fir'aunnya Fir'aun, ya, itu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mau kembali bertobat sampai nyawa di kerongkongan. Hanya sayang ya, kefir'aunannya, kesombongannya membuat ia untuk menolak kemudian itu semua dan memilih dalam kondisinya sampai baru sadar ketika nyawanya sudah di kerongkongan, yaitu terlambat. Ya, sepanjang itu belum terjadi, bagi kita semua diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan keterangan di masa lalu, bukan untuk ditiru, tapi untuk diketahui sehingga mencegah kita dari perbuatan yang buruk, meninggalkan yang salah, menuju segala perbuatan yang soleh yang Allah senangi. Baik, golongan yang ketiga, ini yang agak repot, ya, karena nggak langsung kelihatan, nampaknya terlihat seperti baik dari perilakunya, gesturnya, sikapnya, tapi sesungguhnya membawa aroma-aroma pahit dalam hatinya yang berbeda dengan keterangan ataupun penampakan perilakunya. Nah, ketidaksinkronan ini menyebutkan mereka dinamai dengan golongan munafik. Namanya munafik, jamaknya munafiqun, sampai turun satu surah seperti pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, surah ke-63, surah Al-Munafiqun, membawa sifat nifaq. Ini yang dibuka dari ayat ke-8 sampai dengan nanti kita temukan pendahuluannya menuju ayat ke-20. Allah berfirman di ayat yang ke-8, telah kita tuntaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sekian manusia yang kau dapati saat berinteraksi sosial dengan mereka. Nah, jadi saya tegaskan sekali lagi, ayat ini memberikan gambaran yang dahsyat ketika kita berinteraksi secara sosial, ya, berkomunal, melihat kelompok-kelompok, berinteraksi di sekitaran kita, entah dengan kehidupan berkeluarga, bahkan bertetangga, atau bahkan berkehidupan bermasyarakat, ya, bernegara, atau berinternasional, lebih luas lagi, akan didapati potensi-potensi. Nah, yang menjadikan seseorang terlihat seperti meyakinkan baik, tapi sesungguhnya kontradiktif dengan itu. Wa yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada orang bahkan mendeklarasikan, mengatakan diri mereka beriman kepada Allah dan siap mematuhi ketentuannya, juga yakin dengan ketentuan di hari akhir, hari kiamat.
Lantas datang kemudian bantahan langsung dari Allah, wa ma hum bimu'minin, bahwa bahkan mereka sesungguhnya benar-benar bukan termasuk golongan beriman. Ya. Lalu dengan sangat dahsyat Allah berikan keterangan dan sindiran yang tajam, yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka mencoba menipu Allah dan orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, sesungguhnya yang tertipu hanya diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Nah, sampai di sini pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang apa yang menyebabkan mereka kemudian menjadi berperilaku demikian tidak sama antara perilaku dengan isi hatinya? Bahkan yang paling menarik disebut oleh Allah langsung sebagai penipu, ya. Golongan yang mencoba menipu tapi tertipu. Nah, ini menarik nih. Ya, mencoba menipu tapi tertipu, mengelabui diri sendiri. Nah, golongan ini kita masih di golongan yang ketiga, golongan ya ketiga. Nah, ya kan? Baik ya? Golongan orang-orang munafik. Ini mohon izin saya tegaskan ya supaya tidak nanti salah tafsir. Ini hanya klasifikasi saja. Ya, tidak ada hubungan dengan jalan tol. Ya, ketika Anda masuk pintu tol, golongan pertama. Oh, ini saya nih. Begitu golongan ketiga bawa truk, kayaknya munafik, tidak. Ya, awas, hati-hati tuh. Dan jangan potong video saya. Awas ya, hati-hati tuh. Ya, ini tidak ada kaitan dengan yang demikian. Ini fokus kepada pembahasan yang sedang kita kaji. Ya. Golongan pertama, insan terbaik. Golongan kedua, orang-orang ingkar, menutup diri. Golongan ketiga, golongan munafik. Golongan ketiga. Ya. Ini baik. Ini disebut oleh Al-Quran satu, ya, bermasalah dengan imannya. Nah, ya. Sehingga dengan persoalan iman ini diindikasikan di Quran surah kedua ayat 8 tadi, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna, ya kan, billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Imannya bermasalah. Mereka, kata Allah, sungguh belum benar-benar beriman, bukan termasuk golongan orang beriman yang benar, yang sejati. Nah, artinya apa? Imannya bermasalah. Karena iman bermasalah ini melahirkan sikap, ya, yang tidak konsisten dengan keadaan jiwanya. Apa itu? Yukhadi'una Allah. Muncul perilaku buruk, perilaku manipulatif. Ya, manipulasi tidak sama penipuan, yang cenderung ya hipokrit, ya. Jadi munafik tidak sama antara ya apa yang tampak dengan apa yang tersembunyi. Nah, ini bahasa kerennya ya. Nah, seperti ini. Nah, hipokrit. Di ayat ke-9-nya, Quran surah kedua ayat 9, yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka mencoba manipulasi, menipu Allah dan golongan beriman yang sejati. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka tidaklah mengelabui kecuali diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nah, apa yang menyebabkan seseorang ini menjadi munafik dengan persoalan imannya ini? Kita ingin telusuri sejenak, teman-teman sekalian, sehingga memunculkan sikap-sikap yang manipulatif dan tidak kesesuaian antara hati dengan perilakunya. Nah, saya tegaskan di pertemuan-pertemuan jauh sebelumnya, karena itu kami sarankan Anda mengkaji kembali, belajar lagi video-video yang awal supaya ada ketersinambungan dengan yang kekinian. Iman itu selalu terkait berkelindan dengan kemantapan jiwa, hati. Ya. Jadi redaksi Al-Quran itu selalu memberikan satu isyarat yang tegas antara korelasi keimanan dengan kemantapan jiwa. Orang-orang yang imannya benar, ketika dia ucapkan di lisannya, yakin dengan Allah, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah kecuali Allah. Itu iman dengan lisannya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dalam rangka beriman kepada Allah itu menuhankan Allah, menepikan yang lainnya, menyembah Allah, aku mencoba mengikuti tuntunan Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Nah, kalimat itu ketika diucapkan di lisan, maka tembuslah ke dalam hatinya. Karena yakin itu pekerjaan hati. Ya, yang dipancarkan gelombangnya, dipancarkan sinarnya kepada seluruh anggota tubuh. Saya ulangi, yakin itu pekerjaan hati, pancarannya kepada seluruh anggota tubuh. Ya, jadi setiap yang yakin itu pekerjaan hati. Nanti diberi sinyal ke tubuh untuk menunjukkan inilah orang yakin. Ya, cinta misalnya. Cinta itu kan keyakinan, hati. Makanya ketika orang cinta, dari mata turun ke hati, dari hati diberi sinyal ke seluruh tubuh. Maka muncul kasih sayang, muncul perlakuan, muncul senyuman, ya kan?
Dari mana sumbernya? Hati. Iman perkara hati. Ketika dia menjadi perkara hati, maka sialnya dilekatkan kepada seluruh tubuhnya. Artinya, orang yang imannya belum benar, ada persoalan di hatinya, ada masalah di jiwanya. Apa masalahnya? Apa persoalannya? Apa yang dimaksud hati di sini? Itu yang akan kita jawab setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Ya, mohon izin, sudah tiba waktunya Isya. Tuh, terdengar adzan berkumandang, waktu Indonesia bagian Bekasi, WIB waktu Indonesia bagian Bekasi. Ya, karena sudah tiba, mohon izin melanjutkan ba'da Isya. Semoga Allah meridhai kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian lanjutan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Kita telah menunaikan sholat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sholat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian bagi saudara-saudariku, khususnya yang terhubung melalui tayangan ini di Adi Hidayat Official, yang telah menunaikan sholat sunnah, kita juga bermohon pada Allah semoga diterima beserta amalan fardu tentunya yang pokok. Dan bagi saudara-saudariku yang terhubung di wilayah lain ataupun negara lain yang saat ini bergabung bersama kita, baik dari tetangga kita, dari Malaysia, ya kan? Dari Brunei Darussalam, saya dengar juga ada yang dari bahkan Saudi Arabia, dari Abu Dhabi, dari Taiwan, dari Hong Kong, ya, juga dari belahan negara lain yang sekiranya belum memasuki waktu sholat. Semoga Allah berikan kemantapan dalam persiapan dan kekuatan hati sehingga bisa menunaikan sholat dengan khusyuk sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Mari kita lanjutkan bahwa pada golongan yang ketiga di antara sekian manusia yang kita dapati saat berinteraksi secara sosial, berpotensi didapati golongan yang memiliki sifat nifak, yaitu sifat yang terkontaminasi dengan lingkungan-lingkungan dan arahan-arahan yang buruk dari setan yang memberikan pengaruh buruk kepada jiwa, kepada hati, sehingga menembuskan pancaran-pancaran keburukan dalam bentuk perilaku. Orang-orang ini bahkan sekiranya terlihat tampil perbuatan baik dalam kehidupan, tapi memiliki agenda terselubung dalam jiwanya yang penuh dengan nilai-nilai keburukan. Ini sangat patut diwaspadai, disebut oleh Al-Quran dengan orang-orang munafik. Munafikun bahkan diberikan satu surah khusus untuk mereka yang menunjukkan karakteristik dan tingkat bahayanya sehingga kita bisa menghadapi tantangan-tantangan ini saat berinteraksi. Surah ke-63, surah Al-Munafiqun, yang penjelasan pengantarnya, pembukanya didapatkan di Al-Baqarah dari ayat 8 sampai ayat ke-20 itu. Kita lanjutkan dalam paparan kita tadi bahwa sifat nifak yang menjadikan seseorang dilabeli oleh Allah dengan munafik dan jamaahnya munafiqun, pertama bermasalah dari segi keimanannya, seperti yang tadi telah saya uraikan menjelang Isya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi yang kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan termasuk kalangan insan beriman sejati, sehingga dengan itu muncul perilaku manipulatif yang menghadirkan sikap yang tidak sama dengan keadaan jiwa, keadaan hatinya. Kemudian yang kedua, kaidah iman itu seringkali ditegaskan dan ditautkan oleh Allah dengan keadaan hati, keadaan jiwa. Karena iman itu persoalan keyakinan. Iman itu kan pernah kita ungkapkan saat mengkaji ayat ketiga di Al-Baqarah itu, ya secara singkat dipahami sebagai keyakinan tanpa ragu. Ya, jadi yakin, jangan pernah ragu. Orangnya disebut mukmin. Jadi mukmin itu yakin, jangan ragu. Kalau Allah memberikan satu pedoman, yakini, kerjakan. Kalau belum paham, iman dulu. Nanti kalau sudah dikerjakan, datang hikmah. Hikmah ini yang akan membimbing kita memahami apa yang telah kita lakukan. Ya, karena bahasa iman itu bahasa hati. Ya, bahasa keyakinan. Tidak melulu harus dipahami oleh akal. Ingat baik-baik, semua yang melekat pada keadaan manusia itu punya keterbatasan. Baik ya? Mohon maaf, sekali lagi, semua yang melekat pada manusia punya keterbatasan. Karena dia makhluk, sifat makhluk terbatas. Yang tak punya batas hanya Khaliq, sang pencipta. Karena kita makhluk, karena itu punya keterbatasan. Pendengaran kita punya keterbatasan. Kita hanya bisa mendengar di antara 20 sampai 20 ribu Hz. Ya, di luar batas itu tak mampu terdengar. Semakin jauh gelombang, semakin tipis tak terdengar. Artinya pendengaran kita ada batasnya. Penglihatan ada batasan. Semakin menjauh tak terlihat, hilang. Artinya pandangan kita ada batasan.
Lantas, jika pendengaran ada batasan, pandangan ada batasan, kenapa akal selalu ingin tak terbatas? Ya, sekali lagi, jika pendengaran ada batasan dan pandangan memiliki batasan, kenapa lantas kemudian akal selalu ingin tidak memiliki batasan? Ini persoalan serius. Karena itu, pasti dalam satu kesempatan ada kondisi-kondisi tertentu yang akal kita belum mampu menjangkaunya karena ada keterbatasan. Saat akal tak mampu menjangkau itu, iman yang memiliki peran. Ini dia. Ya, hati yang harus menjadi pembimbing di sini. Maka iman itu akan muncul. Apa buktinya? Lewat keyakinan. Apa bentuknya? Lewat perilaku. Maka iman dulu. Karena akal belum mampu menangkapnya. Imani dulu, yakin, kerjakan dulu. Nanti datang hikmah. Hikmah ini yang akan membimbing akal untuk memahami sesuai apa yang telah diyakini oleh iman. Karena itu, di dalam redaksi Al-Quran, ada diksi-diksi yang menunjuk bahwa hikmah itu bisa menjadi puncak keilmuan seseorang. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sungguh siapa yang telah diberikan hikmah itu telah mendapatkan karunia pengetahuan yang sangat tinggi, pemberian yang sangat dahsyat. Nah, jelas ya? Nah, jadi persoalannya di mana? Di hati. Persoalannya di mana? Di jiwa. Karena setiap nilai keyakinan akan selalu melibatkan peran hati, peran jiwa. Nah, hati di sini yang dimaksud bukan organ fisik. Ya, tapi lebih terkait berkaitan dengan keadaan metafisik. Nah, kalau hati fisik itu di dalam bahasa Arab disebut dengan kabid. Ya, kaf, ba, dal. Kabid. Ini hati secara fisik, secara fisikal. Organ tubuh ya, organ tubuh fisik yang disebut dengan hati itu disebut dengan kabdun, kabid. Ya, pernah kalau Anda misalnya umrah atau haji, semoga yang belum, insya Allah bisa dipercepat oleh Allah sesuai dengan ikhtiar kita, kan? Kita berusaha. Nanti dalam suasana itu, atau teman-teman yang tinggal di lingkungan Timur Tengah yang terhubung dengan kita tuh, ada sekarang yang terhubung, ada yang di Saudi, saya pantau ya, ada yang di Uni Emirat dan beberapa yang lainnya. Kan kalau Anda pesan shawarma misalnya, ya, dan kibdah, ya akhi, kibdah, kibdah, saya pengen kibdah, ya bukan kibdah, saya pengen kibdah, udah dulu kibdah. Nah, kibdah itu hati. Ya, jadi shawarma, roti yang dilipat tuh ya, di dalamnya untuk hatinya aja. Ya, ada yang ayam, ada yang kambing, ada yang macam-macam. Itu kibdah, itu hati, itu fisikal. Ya, tapi yang dimaksud di sini bukan yang ini. Ya, jadi bukan yang ini, tapi lebih kepada nilai-nilai transendental, nilai-nilai metafisik kaitan dengan nilai-nilai spiritual. Ya. Sehingga redaksi Al-Qur'an pun diksinya tidak menunjukkan dengan diksi kabd, ya, kabdun, tapi menunjukkan dengan diksi yang selaras dengan pemaknaannya. Ini diantara mu'jizat Al-Quran yang menunjukkan Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW. Ya, nah ini diksinya disebut dengan qalbun. Ya, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi qalbu, ya kan? Qalbun. Ini yang dimaksud hati atau jiwa, sumber kehidupan dari sisi spiritual. Namanya apa? Qalbun. Asalnya makna qalbun ini asalnya bukan hati, ya, bukan jiwa. Dari bahasa Arab, qalaba yaqlubu qalban, ya, sesuatu yang terbolak-balik, nggak pernah stabil, ya, bolak-balik, sesuatu yang tidak stabil, ya, kadang naik, kadang turun dan seterusnya. Ya, kenapa disebut dengan qalbun, sesuatu yang bolak-balik, nggak pernah tentram, nggak pernah kondisinya stabil begitu ya, nggak pernah diam, nggak pernah tetap. Nah, karena memang ada dua sumber di dalamnya yang menjadikan di tempat ini selalu seperti terlihat berlawanan. Ya, apa itu? Di dalam qalbun ini, di tempat ini, di qalbun ada yang disebut dengan nafas namanya, unsur kehidupan. Nafas ini yang disebut dengan jiwa. Ini agak dalam ya. Dimohon butuh fokus ke teman-teman yang sedang chat, yang apa, fokus dulu, simpan dulu chatnya ya, nanti lihat dulu ke sini supaya benar-benar paham ya. Di dalam qalbun dia ada nafas, nafsun ya, ini yang diartikan jiwa nih, sehingga hati sering disebut dengan jiwa. Ada nafas, jiwa ini sumber kehidupan, sumber kehidupan. Mohon izin fokus baik-baik ya. Sumber kehidupan, bahkan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Nafas, ya, seseorang masih bisa bernafas, artinya hidup kan, ya. Ketika dia bergerak, ada tanda-tanda kehidupan dari nafasnya, maka dia
masih punya potensi untuk hidup, sumber kehidupan. Sering diartikan dengan jiwa. Nafas. Nafas ini sesungguhnya apa sih hakikatnya? Ya, nafas itu kalau kita gali dalam literasi Al-Quran, kita akan temukan ternyata nafas itu adalah kondisi saat menyatunya roh dengan fisik. Jadi ketika roh mulai ditiupkan pada fisik seorang hamba yang telah berusia setidaknya 4 bulan dalam kandungan ibundanya, ya, dalam keadaan seorang ibu sedang mengandung, usia kandungan 4 bulan, mulai terbentuk kemudian keadaannya menjadi mudghah, sudah menjadi bahasa kedokteran sekarang ini, ya. Saya pernah sampaikan, teman-teman masih ingat nih, hadis yang paling gampang di Al-Arba'in, ya, Al-Imam An-Nawawi punya kitab Al-Arba'in, 42 hadis. Lihat di hadis yang keempat, ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak, ya, fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi 40. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan Rasulullah SAW pernah bersabda, sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh orang lain. Ini yang tidak mudah. Ya, benar dan dibenarkan. Ada orang benar, orang lain menolak. Ini orang yang benar dan dibenarkan. Bukan hanya oleh kawan, lawannya pun mengakuinya. Hanya karena perkara-perkara tertentu, ya, khawatir hilang pengaruh, khawatir hilang kedudukan, khawatir macam-macam sehingga menolak. Padahal mereka sendiri membenarkannya. Jelas ya? Nanti kisahnya lain dalam aspek sejarah. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW, setiap Anda, anak cucu Adam, akan melalui proses penciptaan, terbentuk dalam perut ibundanya saat ia mengandung. 40 hari pertama masih berbentuk pancaran spermatozoa bergabung dengan ovum, berproses. 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim. Kemudian 40 hari yang ketiga mulai bentuk mudghah, ya, sekerat daging mulai ada bentuknya. Nah, ini sudah jadi istilah kedokteran ya, sekarang ini mudghah, ya. 40 hari ketiga 120 hari usia 4 bulan paling gampang, ya. Dalam 4 bulan ini kemudian diutus malaikat, tsumma yursalu ilaihil malak, ya, dan diperintahkan dia untuk meniupkan roh dengan izin Allah. Fayanfukhu fihi roh. Jadi ketika roh itu ditiupkan, menyatu dengan fisik jasad, jadi usia 4 bulan. Jadi 4 bulan di kandungan ibunda itu sudah ada rohnya. Ya, bahkan nanti sudah mulai ada komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, diisyaratkan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, ini poinnya. Jadi nanti dalam setiap anak cucu Adam diambil komitmen perjanjian dengan Allah untuk mengimani Allah, bersyahadat, ya kan? Meyakini Allah sebagai Rabb yang layak untuk dipertuhankan, satu-satunya yang harus disembah, dan semua bersyahadat. Hanya nanti ketika dia terlahir dalam keadaan fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, cuma lingkungan yang merubah dia menjauh dari Allah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Poinnya kembali ke awal, ketika ditiupkan roh ini, roh mulai menyatu dengan fisik. Ketika roh menyatu dengan fisik, maka jadilah kemudian roh itu menjadi nafas namanya, sumber kehidupan. Karena kalau sudah masuk roh, ya hidup dia. Maka jadilah roh itu sumber kehidupan, disebut dengan nafas. Itu yang disebut redaksi di Quran surah ke-91 itu, ya, di ayat yang ke-7 itu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan ketika nafas mulai terbentuk, artinya roh mulai masuk kepada fisiknya, sudah mulai punya dia sumber kehidupan, sudah jadi nafas dia, dan sempurnalah penciptaan manusia itu dalam konteks jadi hidup dia. Jadi di sini ingin ditegaskan seseorang bernama manusia. Ya, manusia, kalau kita gali dulu, ya, anatomi hidup manusia, bukan fisiknya, ya. Jadi terbentuk fisiknya dulu, fisik secara sempurna. Quran surah ke-15 ayat ke-28, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'in masnun. Teruskan ayatnya, fa idza sawaituhu, maka jika aku telah sempurnakan, ya, bentuk fisiknya. Jadi sawwa, fa idza sawaituhu. Quran surah 15 ayat 28 sampai 29, teruskan bahkan ke 30-nya. Ya, fa idza sawaituhu, maka jika aku telah sempurnakan, sawwa yusawi. Ya, sawaituhu. Sawaituhu. Ah, ini sawwa. Yusawi sawaituhu. Maka jika aku telah sempurnakan keadaan fisiknya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, kemudian setelah itu ditiupkan roh. Ya, ditiupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari Allah ditiupkan, maka rohnya mulai masuk, roh. Nah, maka manusia disebut manusia itu kalau ada tampilan fisiknya plus rohnya, dan nanti diutamakan dengan akal yang mengikat antara hubungan roh dengan fisik. Di sini ada akal. Ini yang membedakan manusia dengan binatang nanti, ya. Dia punya akal. Jadi seorang disebut manusia kalau ada fisiknya, rohnya, dan akalnya.
Nanti fungsi akal dilatih lewat pendidikan, fungsi roh dilatih lewat ibadah, fungsi fisik dilatih dikuatkan lewat makanan. Ya, yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya semua punya nutrisinya masing-masing. Ya, teruskan. Nah, fokus. Mohon maaf. Nah, jadi kalau hilang misalnya rohnya, tinggal fisik dengan akalnya, ya, dan ini nggak ada karena ini unsur kehidupan, maka meninggal seseorang. Kalau rohnya sudah tidak ada, makanya sering orang katakan kan orang meninggal dicabut rohnya, gitu kan? Sehingga hilang nafasnya, maka selesai kehidupannya. Kalau tidak ada akalnya, nggak berfungsi, roh dengan fisik, maka di sini lemah dia, ya. Bahkan ada hewan nanti ya, bukan tidak akal, tidak ada. Kalau hewan tidak ada akal sama sekali. Jadi kalau akalnya hilang, cuma ada roh dengan fisik, ini binatang. Ya beda. Kalau manusia ada akalnya, apakah berfungsi atau belum berfungsi itu bergantung kepada apa yang diberikan bekal kepadanya. Baik. Kalau hilang fisiknya, roh dengan akal saja, itu gentayangan namanya. Jadi semua tiga unsur ini mesti ada. Yang sekarang kita fokus di antara tiga ini, ketika roh ditiupkan kepada fisik, maka fisik mulai sempurna sebagai manusia, mulai bergerak, mulai beraktivitas, mulai ada sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu yang disebut dengan nafas. Dalam bahasa kita bernafas. Begitu rohnya masuk, maka dia mulai bisa bernafas. Nafas itu dari redaksi Al-Quran, dari nafs. Ya, maka disebut di Quran, surah ke-91 Asy-Syams. Ayat ke-7 itu. Ya, perhatikan. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi nafas yang telah sempurna penciptaannya. Nih, sawaituhu. Kenapa sempurna? Balik ke Quran surah 15 ayat 28 sampai dengan 30 tadi. Ya, fa idza sawaituhu, kalau aku telah sempurnakan penciptaan fisik itu, wa nafakhtu fihi min ruhi. Roh ditiupkan. Begitu roh masuk ke fisik, sempurnalah kemudian awal kehidupan sebagai seorang manusia mulai bisa bergerak. Maka roh di sini memiliki nama baru, namanya disebut dengan nafas. Kalau roh sudah masuk kepada fisik, nama roh berubah menjadi apa? Nafas, sebagai isyarat bahwa di sini manusia sudah mulai bisa bernafas karena ada rohnya. Roh sebagai sumber kehidupan, sumber pernapasan. Karena itulah kemudian roh sering diartikan dengan jiwa, nafas sering diartikan dengan jiwa. Pertanyaannya, di mana tempatnya nafas ini? Di mana tempatnya jiwa ini? Nah, tempatnya ditempatkan di kolbu. Ini namanya. Kenapa disebut kolbu? Bolak-balik, nggak pernah stabil. Karena di nafas ini saat roh ditiupkan, ada dua sifat yang menyertainya. Satu, sifat takwa. Yang kedua, lawannya fujur. Teruskan ayatnya, Quran surah 91 di ayat ke-8-nya. Setelah tadi ayat ke-7, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalamnya, pembawaan nafas ini ada jiwa takwa, yang selalu berpotensi mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan, positif. Ya, ada fujur. Ya. Lawan langsung, paradoks dengan yang ini. Arahnya terlihat seperti negatif. Saya berikan gambaran redaksi begini, terlihat seperti negatif. Lawan langsung dari sini. Ya. Jadi kalau di takwa itu kumpulan semua nilai-nilai kebaikan. Ya. Misal, turunan dari takwa ada jujur. Ya kan? Ada sabar. Ada dermawan, ya, dan seterusnya. Maka di sini di fujur ada lawannya langsung. Kalau jujur berarti di fujur itu ada dusta, kan? Sabar, di sini ada marah yang tidak terkontrol misalnya. Dermawan, di sini ada rendah hati, berarti di sini sombong, ya, dan seterusnya. Ini lawan langsung. Jadi kalau di sini ada tenang, di sini ada gelisah. Pokoknya setiap ada sifat A di takwa, itu selalu ada lawannya B di fujur. Nah, asalnya, perhatikan caranya, perhatikan cara memahaminya. Sifat fujur ini diciptakan bukan ingin membuat keadaan manusia bermasalah, menjadi jelek, bukan. Awalnya ini dicipta konsepsinya adalah untuk menjadi katalis. Ya, mengangkat, berusaha, menaikkan supaya yang takwa ini naik. Sebab, perhatikan baik-baik, kalau tidak ada marah, mustahil diketahui sabar. Kalau nggak ada gelisah, bagaimana bisa mendapatkan ketenangan? Jadi gelisah diciptakan bukan ingin membuat manusia larut dalam kegelisahan, tapi sebagai pengantar supaya tenangnya muncul. Marah diciptakan bukan ingin membuat manusia pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak kelihatan marah, nggak mungkin ketahuan sabar. Ya, kalau mau cek begini deh, mau cek ya. Suami pulang dari kantor. Ya, maaf, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada angin, nggak ada apapun. Situasi normal, pulang aja. Tiba-tiba Anda, istrinya, ya ibu, langsung temui suami, katakan pada suami, "Pak, sabar ya Pak, sabar." Kira-kira gimana respon suami? Ya, paling dia berkata, "Mama kenapa? Sehat." Baik, ini pasti ada pemicu kan?
Nah, karena itu, nanti cara pandang di Al-Quran itu indah. Setiap mendapatkan persoalan, cara melihatnya jangan dilihat sebagai masalah. Dilihat sebagai katalisator. Ini adalah pengantar kepada nilai-nilai kebaikan. Sebab kalau nggak ada yang sulit, mudah nggak akan tiba. Karena itu kesulitan disandingkan dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi cara membaca sesuatu, orang Islam itu luar biasa. Apalagi orang beriman. Orang beriman itu mengagumkan. Ajaban li amrin mu'min. Ya, kata Nabi itu orang beriman itu kalau benar imannya begitu mengagumkan. Karena semua keadaannya itu baik semuanya. Ya, ketika dia dihadapkan pada kesenangan, dia bersyukur. Ketika dihadapkan pada masalah-masalah, dia bersabar. Ya, sabar itu diantara pemaknaannya adalah cara pandang melihat persoalan sebagai jembatan menuju solusi nilai-nilai kebaikan. Itu poinnya. Nah, sekarang balik supaya tidak terlampau jauh ya. Nah, karena ini ada dalam satu situasi, ya tiba-tiba tenang, bisa gelisah ya. Makanya jiwa kita, sumber kehidupan kita kan seperti itu kan? Ya, kadang-kadang sedang tenang, jadi gelisah lagi. Ya, semenit tenang, selanjutnya gelisah. Ada pemicu sesuatu, tiba-tiba jadi marah, terus tenang lagi. Ya? Nah, itu selalu berubah kan? Selalu bolak-balik kan? Ya. Nah, dalam bahasa Arab, keadaan yang bolak-balik disebut dengan qalubah, ya, atau qalaba, yaqlabu, qalbun. Ya, qalbun, sifatnya keadaannya disebut dengan qalbun. Karena itu, tempat nafas yang di dalamnya ada takwa dan fujur, yang tidak pernah membuat keadaan nafas kita, jiwa kita dalam keadaan satu yang sama, ya, selalu terpacu, selalu terbolak-balik, maka tempatnya disebut dengan qalbun. Ini asalnya. Dinamailah dengan hati karena mengandung unsur perasaan di dalamnya. Rasa yang tak pernah bisa stabil, rasa yang selalu berubah. Ini hati, ini kadang disebut jiwa karena mengandung nilai nafasnya. Terus gejolak perasaannya disebut dengan qalbun. Dari sini muncul istilah qalbun karena ada pergulatan antara keadaan takwa dan fujurnya. Jika seseorang mampu menjadikan fujur sebagai katalis sifat yang jelek tadi, yaitu pengangkat sifat baiknya. Jadi caranya begini, paling gampang ya. Kalau ngelihat orang sedang berdusta, ada dusta misalnya kelihatan, ada pembohong, ada penipu, itu pelajaran dari Allah kepada kita. Itu nggak baik, jangan lakukan. Supaya jujur kita muncul, perbaiki itu semua. Karena itu dalam sistem kehidupan, ya dibuat kemudian sistem untuk mengentaskan nilai-nilai buruk itu. Ya ada ketertiban, keamanan di masyarakat misalnya, ya kan? Ada kemudian kenyamanan, ketentraman, begitu ada yang kurang baik di sekolah diperbaiki. Dalam kehidupan pun demikian. Apa hikmahnya? Supaya kita belajar. Nah, begitu ada yang korupsi ditampilkan, nampak, kelihatan oleh kita. Pelajaran pertama yang paling penting apa? Supaya mengangkat nilai potensi takwa kebaikan kita, jangan lakukan seperti itu. Saat bersamaan kita doakan supaya dia pun berubah, maka mendapatkan perubahan-perubahan, ditata lagi. Ya masuk pesantren misalnya, ya pesantren suka miskin, pesantren macam-macam, ya dan sebagainya supaya bisa berubah kembali, lebih baik lagi. Itu asalnya. Kalau kita bisa menjadikan sifat yang kelihatan seperti jelek tadi, fujur tadi, untuk mengangkat yang baiknya supaya belajar lebih baik lagi, maka akan nyaman kehidupan kita. Karena itu redaksi Al-Qur'annya mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan bahagia, tentram orang yang mampu menyucikan ya nafasnya. Nyuci itu apa? Nyuci itu kan bukan buang bendanya. Ya. Coba, ada nggak orang nyuci buang bajunya? Tidak kan? Tapi buang kotorannya kan? Karena bajunya kotor, ya. Kemudian dicuci. Ini agak dalam ya. Mohon deh, baik-baik simak, baik-baik, pelan-pelan. Ya, karena bajunya kotor, dia cuci. Kalau nggak ada kotoran, kan nggak dicuci kan? Belum pernah saya lihat ada orang nyuci baju bersih. Pasti baju kotor. Dan yang dicuci bukan membuang pakaiannya, membuang kotorannya. Ya. Setelah kotorannya hilang, bersih kan? Maka bajunya bisa digunakan kembali setelah diproses, dijemur, setrika, dan sebagainya. Nah, sekarang, perhatikan baik-baik. Artinya, mencuci itu, ya kan? Cuci, untuk menghilangkan kotornya. Supaya tampak bersihnya. Nah, pengertian terbaliknya, bersih itu bisa diketahui kalau ada kotornya. Kalau nggak ada kotor, maka nggak akan ketahuan bersihnya. Di kotoran itu muncul, sebetulnya bukan ingin menjadikan keadaannya kotor, tapi supaya bersihnya muncul. Sebab kalau nggak ada kotor, kebersihan itu nggak akan mungkin bisa ada. Ya. Justru dengan kotoran itu, bersih itu terjadi. Ikhtiar itu muncul, amalan itu terjadi. Pun demikian dalam kehidupan kita, makanya indah bahasa Al-Quran itu. Qad aflaha man zakkaha. Kita itu bukan ingin menghilangkan sifat fujurnya, bukan. Tapi ingin belajar supaya yang potensi-potensi jelek dalam hidup bisa dibasuh. Jadi dimunculkan sifat fujur, dimunculkan ini marah, dusta, sombong. Ini kan sifat, bukan ingin supaya kita menjadi sombong, bukan. Tapi supaya belajar, lawannya supaya muncul, ini kelihatan. Sebab kalau kotor nggak ada, bersih nggak akan muncul, tindakan nggak akan ada. Karena itu sifat-sifat ini ya diciptakan ini untuk melatih supaya yang baiknya muncul. Jadi kalau Anda melihat orang sedang sombong, ini pelajaran.
oh ini nggak bagus, kita mesti baik. Dan doakan orang itu supaya jadi baik. Itu poinnya. Nah, karena ini terus bergelut di dalam jiwa kita, tidak pernah stabil, maka tempatnya disebut dengan qalbun. Kalau kita bisa mengendalikan sifat yang fujur ini, dikendalikan. Tekan, takwanya naik. Maka jadilah pribadi yang paling mulia. Tenang hidupnya, aflah. Ya, aflaha yuflihu, orang yang disebut muflih. Ya, makanya orang yang bisa menaikkan sifat takwa, ya, qad aflaha man zakkaha. Ketika takwanya naik, takwa, redaksi Al-Qur'annya qad aflaha. Pakai qad ya, harfu tahqiq, jaminan pasti orang itu akan cenderung bahagia dan sukses. Silakan cek. Kata Quran, orang jujur itu pasti sukses. Dermawan itu pasti sukses. Sabar itu pasti bahagia. Bahagia, sukses. Itu aflah. Orangnya disebut muflih. Muflih. Kalau ingin dijamakkan, tambah un di ujungnya. Muflihun. Muflihun. Tuh. Semakin ditingkatkan takwanya, takwa naik, maka cenderung mendekatkan kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Orangnya disebut dengan muflih. Jamaknya muflihun. Takwa, orangnya disebut taqi kalau satu orang. Ya, taqi. Ada orang namanya Ma'ul, misalnya Ma'ul at-taqi. Ya, Ma'ul sedang berusaha jadi takwa. Ya. Kalau jamak ini berubah jadi muttaqun, ittaqa yattaqi. Ittaqi orang yang berusaha menjadi takwa. Yattaqi, muttaqun, orang-orang yang takwa. Kalau dijarkan muttaqin atau nasabkan muttaqin, ya. Muttaqun, orang-orang yang berusaha meningkatkan takwa, ya. Kalau dinasabkan, dijadikan objek jadi muttaqin. Ya. Orang-orang yang berusaha meningkatkan takwa. Perhatikan korelasinya. Kembali ke Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Isi Al-Quran jangan pernah diragukan kandungannya. Memberi petunjuk pada orang-orang yang berusaha meningkatkan takwanya. Bagaimana dia bisa meningkatkan takwa itu? Ya kan kesini kan? Semakin kau tingkatkan takwa, takwa akan menutup sifat burukmu. Kan? Fujurnya hilang kan? Yang muncul nilai-nilai kebaikannya. Maka cenderung bahagia, cenderung sukses. Bagaimana meningkatkan takwa itu? Kembali lagi ke Al-Baqarah. Ayat 3 dan 4. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Shalah meningkatkan takwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak meningkatkan takwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Berinteraksi dengan Al-Quran meningkatkan takwa. Puasa meningkatkan takwa. Haji meningkatkan takwa. Zikir meningkatkan takwa. Karena itu ketika orang sholat, ya diminta oleh Allah menunaikan sholat, sebetulnya, maaf, kewajiban yang melekat pada sholat bukan sekedar ingin menuntut kita hanya mengerjakan sebagai ritual, bukan. Anda nggak sholat, nggak ruku, nggak sujud pun, semuka langit nggak sujud dan ruku, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah nggak butuh dengan sholat kita, yang butuh kita. Karena manfaat sholat ini sendiri, sholat adalah bagian dari amalan takwa. Ya, masih ingat korelasinya? Ketika takwa dikerjakan, ya naik takwanya, maka potensi ini akan mulai menutup sifat-sifat fujurnya. Fujur ini kan kumpulan nilai-nilai yang tadi, yang negatif tadi. Ya, yang cenderung membawa pada nilai-nilai keburukan. Nah, kalau takwanya naik, ininya ketutup. Di antara amalan takwa itu sholat. Semakin orang sholatnya benar, semakin meningkat, maka sifat-sifat buruk ini mulai terkoreksi, tertutup. Tutup. Ini sebabnya di Quran surah ke-29, ayat ke-45, ada redaksi, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguh, sholat kalau benar dikerjakan, akan berpotensi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya saya sering katakan, orang kalau sholat benar ya, benar aja sholatnya, maka sudah, pasti jadi orang baik. Itulah sebabnya dalam Islam, dari sejak anak dini itu yang dituntut sholatnya. Kalau sholatnya sudah benar, dewasanya pasti jadi orang baik. Demi Allah saya katakan, orang benar sholat aja, nggak mungkin korupsi. Saya lagi, jari tahiyat, nggak akan pernah dipakai maksiat. Ya, nggak ada pelaku kriminal, kalau sholatnya benar. Karena akan tercegah, di hati itu ada dorongan kuat untuk mencegah. Jangan lakukan, itu nggak benar. Ya, semakin berkurang, makanya pelaku maksiat tuh, demi Allah saya katakan, mustahil sholatnya benar. Kalaupun ada orang sholat bermaksiat, mustahil benar tuh, pasti bermasalah. Kalau orang benar tuh udah kelihatan auranya lain, beda. Ya, ini poinnya. Ini kembali ke sini, kita strukturnya kita bangun kembali, ya kita rumuskan lagi, kembali ke sini. Jadi ada sifat takwa, ada sifat fujur, pendalamannya kalau takwanya baik, fujurnya bisa kita tekan, maka cenderung hidupnya tentram, cenderung hidupnya baik. Namun pada intinya di dalam takwa dan fujur ini berada di satu ya keadaan namanya nafas,
Ini sumber kehidupan kita, tempatnya di qalbun tadi, karena ada pertarungan antara takwa dengan fujur. Takwa ini yang mendorong kepada kebaikan oleh Allah, kemudian ditugaskan malaikat untuk membisikkan nilai kebaikan pada jiwa takwa. Karena itu cenderung kita ketika ada misalnya perintah untuk menunaikan ibadah, itu jiwa takwa kita merespon. Itu malaikat yang bisikan. Ya, seperti adzan misalnya kan, Allahu Akbar, terus hati kita tiba-tiba berkata sudah adzan, siap-siap dulu. Itu malaikat. Ya, malaikat disebutkan di Al-Qur'an sebanyak 88 kali. Fujur ini yang diminta oleh setan, dia mengajukan proposal kepada Allah di An-Nisa itu, masih ingat? Di ayat 117, 118, 119 ya. La takhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, aku mengajukan kepadamu supaya diberikan ya satu objek di tubuh manusia untuk aku goda, berikan was-was. Ya, maka dia meminta kepada Allah untuk bisa mengondisikan fujur. Nah, setan mendorong lewat fujur. Ya, lewat fujur. Nah, setan disebutkan di Al-Quran 88 kali. Sama persis tuh. Jadi kalau malaikat bekerja, setan pun tidak akan berhenti. Dia dorong, ada pertarungan di dalamnya. Ya, setan mendorong fujurnya. Dia, tenang baru adzan, belum qomat, tenang baru qomat, duhurnya masih lama. Tuh. Ayo, musim begini kamu nggak ada uang, udah rampok aja, udah copet aja, jambret begal aja. Itu fujur tuh. Karena tempat fujur ini nafas, alih-alih pada kebaikan, nafas, maka dipelesetkan dari sini. Ya, nafasnya dipelesetkan. Diarahkan pada yang jelek. Alih-alih membawa fungsi kehidupan yang baik dengan jiwa takwa, dibawa oleh setan, terpeleset jadi nafsu. Ya, ini yang sering dilukiskan dengan diksi nafsu. Ya, maka di sini ada redaksi di Quran pula. Jika orang dikuasai nafasnya oleh setan dan dominan jiwa fujurnya, maka nafas ini akan cenderung mengarahkan pada nilai keburukan. Itu ada di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kita nggak bisa menjadikan diri kita sebagai suci karena ada potensi dalam nafas kita yang dikelola, yang dibisikan, yang dipengaruhi oleh siapa? Oleh setan. Apa itu? Fujur. Karena adanya di sini di nafas, kalau dikuasai oleh setan, maka ini terkuasai, maka ini yang memberikan sinyal kepada tubuh kita untuk berbuat maksiat. Itu disebut su. Innan nafsa, sungguh nafas itu lamar atau bisu. Kalau dikuasai fujurnya oleh setan, maka dia akan memberikan rambatan kepada tubuh untuk bermaksiat. Ke mata melotot, ke mulut berkata-kata kotor, terus tembuskan ke tangan jadi mukul nggak karuan, ke kaki. Ya, ada yang korupsi, ada yang macam-macam, ada yang segala rupa. Itu tindakan-tindakan anarkis yang muncul. Ini disebabkan oleh pengaruh-pengaruh fujur yang dikuasai oleh siapa? Oleh setan. Di mana kedudukan orang munafik? Ini poin kita. Ya, apa masalah orang munafik? Nah, orang munafik itu sekali lagi karena masalahnya terkait dengan imannya tadi, sedangkan iman tempatnya di kolbu. Nah, ini yang konstruksinya mau saya teruskan. Iman tempatnya di kolbu. Di kolbu itu ada nafas. Di nafas itu ada takwa plus fujur. Ini nilai yang baik yang didorong oleh malaikat, yang dilatih lewat ibadah. Ini bagannya teman-teman ya, tolong ya. Ini saya hapus dulu. Mohon izin, saya lambatkan sedikit ya supaya mudah dipahami. Ini bahasanya agak dalam malam ini ya. Mohon maaf, saya berusaha menerangkan sebaik-baiknya. Jadi saya pelankan sedikit, teman-teman bisa fokus ya. Baik-baik, semoga Allah memberikan kemudahan pada kita insya Allah. Ya. Baik, yang lagi ngopi simpan dulu kopinya, lagi teh simpan dulu tehnya, fokus dulu baik-baik, lihat sebentar ya. Jadi ini iman tempatnya di kalbu ada nafas, di nafas ada potensi takwa. Takwa itu adalah kumpulan sifat-sifat kebaikan yang didorong oleh malaikat, yang dilatih lewat ibadah. Karena itu kita diminta menunaikan ibadah, misalnya salat, kan? Puasa, siam, haji, umrah, baca Al-Quran, ya, dan seterusnya, supaya meningkatkan ya ini potensi takwanya, sehingga lahirlah nilai-nilai kebaikan yang membentuk perilaku. Di sini muncul redaksi soleh nanti, ya, soleh itu dari sini asalnya. Kalau ini kita naikkan, makanya nanti di Quran kalau kita cek, salat erat dengan takwa, puasa dengan takwa, haji demikian, Quran juga seperti itu, infak demikian. Ini karakteristik yang dibangun. Saat yang bersamaan ada potensi fujur yang asalnya sebetulnya katalis untuk melatih ini naik. Hanya setan di sini mengajukan proposal kepada Allah supaya dia diberikan kewenangan untuk memberikan was-was, bisikan. Jadi was-was itu sifatnya bukan paksaan. Ingat, ajakan aja. Ajakan yang halus tapi dalam, nggak kerasa gitu, kayak air tuh. Tiba-tiba ke karpet merembes basah aja. Ya, ini ajakan ya yang sifatnya halus tapi dalam.
Ya, sehingga disebut godaan lah. Ya. Orang kan kalau menggoda ke hatinya kan, ya kan? Nggak ada godaan ke fisiknya, goda itu ke hatinya. Jadi seorang ketika menggoda dengan kata-katanya tembus ke jiwanya kan, ya kan? Ya, terdengar lewat telinga tembus kepada hati sehingga memunculkan perasaan. Dari situ menghadirkan getaran, dari getaran menghadirkan putusan. Putusan itu bisa positif, bisa negatif. Maaf yang belum menikah, mohon dipahami dengan perasaan yang baik. Nah, ini fokus di sini. Nah, ini setan menghadirkan was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was. Nah, was-was saya tegaskan sebentar. Ini sifatnya tidak memaksa, tapi mengajak. Ingat baik-baik. Karena dia mengajak, maka kita bisa menolak. Karena nggak maksa. Jadi setan itu tidak punya kewenangan memaksa. Makanya bodoh kalau ada orang ikutin setan, karena setannya nggak maksa. Ya, karena itu ada yang menarik ketika nanti di hari kiamat. Setannya berkata, ketika dia banyak dihujat tuh, gara-gara kamu nih begini, kata dia, saya nggak maksa. Kamu aja yang ikutin saya. Saya kan nggak maksa, kenapa kalian ikut? Makanya hati-hati. Ada saatnya nanti, ya, kita bisa menertawakan setan dengan kemenangan yang telah kita raih. Godain saya dulu ya. Maaf ya. Ayo silakan nikmati neraka yang telah disiapkan. Bye. Dan makanya kalau sedang ada godaan pada keburukan, saya suka begitu tuh. Kalau sedang ada setan tuh ngarahkan pada keburukan, ya kalau saya lagi kesel tuh, saya khitab ya, saya ajak bicara hati saya. Saya katakan, ngapain Tan mau godain saya? Nggak akan mampu kamu. Udah, saya lagi ada tugas nih. Ya, kadang-kadang ya begitu saja. Ajak bicara hati kita, istafti qalbak, tanyakan pada hatimu, tanyakan pada jiwamu. Kalau kita bersih, insya Allah Allah berikan dorongan. Ya, Allah itu akan berikan perlindungan kepada kita. Setan itu nggak punya kuasa pada orang yang imannya benar. Kalau hatinya baik, setan nggak punya kuasa. Tapi kalau kita lemah, dia masuk nih. Halus tuh. Makanya ada bahasa halusinasi. Ya, terpedaya oleh keadaan-keadaan yang buruk. Setan. Ya, lihat sini. Ya, sekarang dibuang tuh menjadi halu, gitu kan? Itu asalnya halusinasi. Fokus ini. Ini dikuasai oleh setan. Kemudian didorong ya, didorong oleh setan. Di sini disebutkan 88 kali, sini disebutkan 88 kali. Sifat-sifatnya kontradiktif dengan yang ini. Kalau ini baik, ini terlihat tidak baik. Ya, jelas? Baik, turunannya ya sifat-sifat jelek. Tindakan-tindakan buruk, sumbernya dua. Satu fahsya, cuma dua. Kemudian mungkar. Ya, ini yang dikondisikan dari syahwat, ini yang dikondisikan dari nafsu perut dan akal. Ini yang dikelola. Ya sudah sering saya sampaikan, sehingga nanti manfaat-manfaat ibadah ini menekan ini. Jadi kalau ibadah ini benar, ininya akan ditekan. Paksa ditekan, mungkar ditekan. Jelas ya? Nah, naik ke sini teman-teman sekalian. Ini kalau dominan, menguasai ini. Jadi kalau orang nggak pernah sholat, meninggalkan puasa, ya kan? Nggak pernah mau baca Al-Quran dan sebagainya, maka ini akan naik dominan. Ya, melahirkan tindakan-tindakan yang salah. Di sini soleh, di sini salah. Dorongannya buruk, disebut su. Inna nafsa la'ammaratun bis-su. Su. Perbuatannya disebut sayyi, jamaahnya disebut dengan sayyiat. Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Quran surah keempat di ayat yang ke-17. Ayat 18-nya walaysat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiat. Keburukan-keburukan. Su, sayyi, sayyiat. Nah, sekarang fokus. Jadi kalau seorang berbuat salah, ini ya, berbuat sesuatu yang buruk, maka nanti ini ada noda nih di hatinya, pusat spiritualnya, kolbunya. Dia mulai tertutup. Maktah sauda di hadis Muslim. Tertutup, sehingga pancaran cahaya hidayah yang Allah berikan itu nggak bisa tembus melalui keadaan-keadaan pusat informasinya. Seperti yang saya contohkan dulu. Ini ada cawan, ya kan? Gelas. Kalau masih kosong bagus kan saya masukin apa aja masukkan. Tapi kalau sudah mulai bermaksiat, nah, berbuat satu yang keliru, melanggar ketentuan Allah, fasak, menyimpang, orangnya fasik, ya. Maka mulai ada titik kotor sampai menutup begini. Kalau sudah tertutup dan keras tutupnya begini, sering berbuat maksiat, tutup sekali, begini, maka sulit masuk tuh. Ke telinga mental, ya kan? Ke mata mental, ya kan? Ke hatinya mental. Ini yang disebut innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. Nah, ini karena sering banyak maksiat dipengaruhi setan, dia tertutup. Maka kita harus mohon kepada Allah untuk dilembutkan dulu penutupnya nih, supaya lembut bisa ditembus lagi. Kalau hatinya sudah mulai lembut, diberi hidayahnya lebih mudah, dan cenderung kembali kepada nilai kebaikan. Nah, sekarang yang aneh, ada yang terlihat seperti terbuka. Baik gitu. Tapi ternyata hatinya berpenyakit. Nah, penyakitnya ini berbeda dengan penyakit-penyakit yang
kufur tadi, penyakit-penyakit yang fasik tadi. Yang ini lebih kronis sifatnya. Karena tidak nampak secara langsung dari perilaku. Kalau yang kufur nampak langsung dari perilaku. Ya, penyakitnya dari fahsya misalnya, muncul apa? Pornografi, nonton gambar-gambar yang tak bagus, video-video yang yang buruk, yang itu pornografi itu akan membawa kepada tingkat yang lebih serius. Bahkan nanti ke LGBT ini riset ya, dari riset ini nanti. Jadi kalau dari, mohon maaf tuh, pornografi itu candu yang sangat luar biasa. Itu pornografi itu lebih bahaya dari narkoba. Narkoba aja sudah bahaya, ya, apalagi pornografi naik nanti itu pengantar kepada LGBT, itu yang paling bahaya, ke atasnya lagi. Nah ini teman-teman sekalian, itu fahsya, kata-kata kotor, jorok dan sebagainya. Ya, mencuri, membunuh, merampok dan sebagainya itu mungkar. Nah, perbuatan fasik, penyimpangan itu karena sifat-sifat tadi, fahsya dan mungkar. Nah, munafik itu samar sifatnya. Ya, kalau fahsya dan mungkar itu membentuk perilaku. Orang maling kan mencuri, kelihatan perilakunya ada. Tapi kalau munafik itu perilakunya kayak baik, sikapnya baik. Padahal kebaikan itu dibangun oleh sinyal-sinyal yang kotor dari nafsunya. Itu penyakitnya, penyakit yang sangat menarik. Berbeda dengan penyakit-penyakit biasa. Apa di dalamnya? Seperti riya misalnya, hasad misalnya, ya hiqad misalnya, dengki, dendam, riya, sum'ah dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit seperti ini. Berbeda dengan penyakit yang ini. Nah, riya ingin kelihatan pamer, ya, ingin kelihatan dermawan. Dermawannya bagus tuh, dermawan bagus. Ya, bagus dermawannya. Cuma ingin kelihatan dermawan, jadi nggak bagus. Jujur bagus, ingin nampak seperti orang jujur, jadi nggak bagus. Sabar bagus, ya, tapi ingin kelihatan oleh orang seperti orang sabar, itu nggak bagus, ya kan? Ya, bersikap baik pada orang karena hartanya itu bagus, karena jabatannya bagus, hormat pada mereka. Tapi kehormatan yang diisi oleh perasaan iri hati itu nggak bagus. Hormat, ya maaf. Ya, di wajahnya ada senyuman, Masya Allah Pak, Bapak itu luar biasa, bisa punya jabatan seperti sekarang. Cuma di hatinya, mudah-mudahan Bapak besok kehilangan jabatan. Itu hasad. Keinginan meruntuhkan kenikmatan yang diperoleh orang lain. Itu hiqad. Ini bahaya. Itu yang disebut dengan sifat-sifat ini melahirkan sifat nifaq yang membentuk munafik. Tipikal golongan ketiga. Jadi, orang munafik itu sama-sama yang ingin saya sampaikan punya penyakit di hatinya. Punya penyakit di kolbunya. Ya, penyakit yang melahirkan dampak kepada fisik disebut daun. Penyakit yang melahirkan dampak kepada jiwa, sumbernya dari kolbun disebut maradun. Jadi orang yang sedang riya itu maradun. Orang yang sedang hasad itu kena penyakitnya maradun. Orang yang hiqad, dengki, ya, dendam itu maradun, ada penyakit di kolbun. Kalau satu orang, kalau banyak orang, ya, maka jamak bentuknya dari kolbun jadi kulubun. Ya, di kulubnya ada apa? Ada maradun. Karena itu kalau ditanya kemudian, kenapa orang munafik itu bermasalah imannya? Kenapa dia menipu dirinya sendiri? Di ayat 9, ya kan? Kenapa dia mencoba menipu Allah dan orang beriman? Padahal tanpa sadar dia menipu dirinya sendiri. Karena di kolbunya ada maradun. Karena di kulub mereka kalau banyak. Karena munafik menular. Kalau banyak orangnya di kulubun. Ya, di kulub hati-hati mereka itu ada penyakit maradun. Maka dijawablah dari pemaparan ini, turunlah kemudian, perhatikan, ya. Pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala yang mendasari pemaparan yang telah diuraikan tadi, ayat 10. Fi qulubihim marad. Nah, jadi ini saya balik nih. Biasanya saya terangkan ayatnya dulu kan, baru kita turunkan. Nah, ini karena ayatnya sudah kita ulas 8 dengan 9, maka saya turunkan dulu korelasi paparannya, baru saya naikkan ke ayat. Karena itu pemahaman kita bisa lebih kuat. Fi qulubihim. Fi qulubihim maradun. Ini fi qulubihim marad. Ya, kita i'rab dulu ya. Kita i'rab dulu nih. I'rab adalah perubahan-perubahan harakat yang dengan itu melahirkan keluasan makna dan kedalaman pengetahuan. Perhatikan baik-baik. Ikuti dulu ya, ikuti dulu. Fi harfu jarrin, ya. Mabniun 'ala sukuni fi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya kan? Fi ini huruf jar yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat kasrah, ya. Karena itu kita lihat walaupun jamak ini tetap harakat akhirnya ini kasrah karena ini nyambung, ya. Ini dhamir nanti ya, kata ganti. Asalnya dari sini. Ini kan kulub, asalnya kulub begini. Jamak dari kata kolbun.
kan? Plus hum, ya kan? Jelas ya? Ini kata ganti. Ini karena ada fi, harakatnya di kasrah. Qulubi. Jelas ya? Baik. Perhatikan baik-baik. Fi ini huruf jar menjadikan kalimat setelahnya ujungnya harakatnya di kasrah. Jadi kalau ada fi, ujung-ujung harakat setelahnya itu kasrah. Ya, min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Ya, min ila an ala fi ya, rubba ba kaf lam. Masjid, al masjid. Al masjidu. Ada fi. Fil masjidi. Ya, jelas ya? Al baitu ada fi fil baiti. Fi di dalam, di kan? Di dalam. Fi aina anta, di mana kamu? Ya, ana fil masjid, saya di dalam masjid. Ana fil bait, saya dalam rumah. Jelas ya? Gampang bahasa Arab kan? Mudah ya? Iya, anak kecil di Arab ya. Itu lancar bahasa Arab saking gampangnya. Ya sini. Fi qulubi. Qulubi ismun majrurun bi fi. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa tanwinu mahdhufun ya litisalihi bi dhamir ini ya muttasil. Hum. Ini isim majrur hilang tanwinnya karena bersambung dengan kata ganti. Nah, yang mau saya katakan wasyibul jumlah ini teman-teman sekalian, gabungan antara fi dengan qulub itu di posisi i'rabnya. Ya, di gramatikal bahasa Arab kedudukannya itu disebut khabar muqaddam, khabar muqaddam. Ikutin dulu ya, ikutin dulu. Jadi nggak usah fokus ke istilah, yang penting paham aja dulu ya. Ini butuh spesialisasi, nanti kalau teman-teman berminat silahkan ikut di kajian bahasa Arab, dalami, baru insya Allah paham. Ya, seperti pernah saya uraikan, khabar itu kan ini informasi yang ingin ditekankan, menjelaskan keadaan sesuatu. Yang dijelaskannya disebut mubtada namanya. Nah, asalnya itu biasanya objeknya dulu atau subjek yang ingin dijelaskan disebutkan dulu, disebut mubtada, begini, mubtada. Baru khabar plus khabar. Ini normalnya begini, mubtada dulu baru khabar. Al masjidu kabiran, masjid itu besar. Masjidnya dulu mubtada, khabar baru informasinya. Nah, dalam ilmu balaghah, kalau kita ingin menguatkan, menekankan sesuatu, mana yang ingin kita tekankan? Apakah masjidnya, mubtadanya, atau kabir besarnya? Kita ingin menekankan besarnya masjid itu atau masjidnya? Kalau kita ingin menekankannya, maka yang ingin kita tekankan dahulukan ya dalam urutannya. Kalau kita ingin menekankan informasinya, maka dahulukan informasinya sebelum mubtadanya. Maka komposisinya menjadi begini. Khabar ini didahulukan, dalam bahasa Arab didahulukan disebut muqaddam namanya. Ya, plus mubtada. Kalau kita ingin menerangkan ini sebagai sesuatu yang sangat ditekankan. Yang paling menarik di ayat ke-10 ini, yang Allah tekankannya tuh yang ini, khabarnya. Untuk menjawab pertanyaan di ayat 8-9 tadi, ketika Anda bertanya, kenapa sih orang munafik ini imannya bermasalah? Ya, masalahnya apanya sebetulnya? Kan kelihatannya seperti orang baik. Di mana letak masalah di imannya? Maka Allah tekankan, hei, masalahnya di hatinya itu loh ada persoalan. Di jiwanya. Ada masalah besar di hatinya yang nggak sama seperti orang normal. Ini orang nggak normal, kelihatan baik, tapi hatinya berpenyakit. Kan? Ini yang ingin ditekankan. Di persoalan utama orang munafik itu ada pada jiwanya. Ini kembali ke sini tadi nih. Ini yang sedang dikuasai oleh setan dengan penguasaan yang sangat dahsyat sehingga nggak nampak seperti orang-orang fasik. Nggak kelihatan seperti orang kafir yang menutup diri, yang jelas perilakunya. Ya, jelas nih, arahnya jelas. Ini samar kelihatannya. Kenapa? Karena ada bahaya di sini nih. Dan bahayanya apa? Jenisnya. Anda bertanya lagi, apa ya Allah jahat? Jenisnya apa? Bahayanya apa? Penyakitnya bagaimana? Marad nih. Fi qulubihim marad. Nah, jadi ada penyakit-penyakit samar yang nggak nampak secara langsung, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan, tapi lewat perilaku itu bisa terdeteksi. Nanti yang bisa melihatnya adalah nilai-nilai keikhlasan. Benar nggak nih? Saya mau menyumbang, Pak, untuk renovasi masjid. Kelihatannya di sini ada renovasi. Oh iya, Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai sini masih bagus. Berapa, Pak, kebutuhannya? 5 miliar. Nggak usah. Biar, Pak, nggak usah buka sumbangan. Biar saya aja yang nyumbang. Kan? Sampai sini masih bagus. Benar, Pak? Iya, nggak apa-apa. Ikhlas, Pak, karena Allah. Bismillah. Nih, 5 miliar. Tapi mohon, Pak, ya, nanti pas Jumatan, dikasih tahu bahwa saya mengatasi semuanya ini. Kalau perlu di akun Bapak sebarkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, mulai muncul. Jelas ya? Nah, ini hal-hal demikian. Nanti kalau ini dikuasai terus, dipelihara terus, maka mulai nanti muncul tindakan-tindakan anarkis dalam kehidupan. Terbawa nanti. Mula-mula nggak enak fisik. Ini penyakit munafik ini berbahaya. Marad itu lebih berbahaya daripada ya. Pusing karena penyakit fisik. Ya, telat makan, asam lambung naik, pusing dan sebagainya. Itu obatnya obat fisik. Dawa, minum sesuatu, enak, nyaman, sudah selesai. Tapi karena munafik, ini bahaya. Pusing karena ria, repot tuh. Obatnya nggak ada di rumah sakit. Ya, silakan datang ke rumah sakit.
konsultasi pada dokter spesialis. Saya pusing dok. Di mana Pak? Hampir semua keadaan kepala saya, depan, kanan, kiri, belakang, pusing. Apa gejala yang dirasakan? Itu Pak, kalau tetangga saya beli handphone baru, saya pusing yang kanan. Kalau dia beli kulkas, pusing yang kiri Pak. Kalau dia pesen sesuatu yang baru, oh pusing yang depan. Nah itu, ini pasti yang ini nih. Ya, ini bahaya. Fazadahumullahu marada, kalau dia nggak taubat, terus dipelihara, dikoleksi, apalagi dihiasi oleh setan dengan hiasan-hiasan fata morgana, ya, nanti dapat ini loh, dapat itu loh, ya, terus dikemas seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ini dapat kedudukan di Madinah, terus dia pura-pura, ya, beriman, ya, supaya dapat simpati, terus pakai pakaian seperti orang beriman, supaya dapat perhatian-perhatian, dekat dengan Nabi, tapi di belakang merencanakan hal buruk, ya. Anti terhadap Nabi, ya, mau bahkan mengeksekusi Nabi, bikin tempat makar kepada Nabi, dan sebagainya. Masjid Dirar itu kan, dan seterusnya. Sampai wafat dalam keadaan yang mengenaskan. Itu hidupnya kolokan, ya kan? Hidupnya sangat mengecewakan, bikin susah, tapi matinya begitu kolokan. Nanti itu ada kisah yang baru, yang lain. Dan itu kan sifat yang menular terus, tanpa batasan. Waktu, dimensi, dan sebagainya. Terus naik dia. Makanya kalau ditemukan lagi kekinian misalnya, nah itu hati-hati. Ya, ini saya sampaikan sekali lagi untuk kehati-hatian ya. Bukan menghukumi satu dua pihak. Hati-hati cara membacanya jangan salah. Kalau salah baca berarti Anda pun sedang dikuasai oleh setan. Cepat ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Awas hati-hati. Ya kalau ada kedudukan, ya, harta, benda dan lain sebagainya, kalau ada sinyal-sinyal seperti itu, maka setan sedang mulai masuk. Sekali lagi, saya sering katakan, ini musim-musim pilkada. Kalau nanti ada bisikan-bisikan nih, wilayah pemilihnya banyak Islamnya nih. Kamu pakai kerudung aja. Untuk menampakkan aja kamu dekat dengan mereka. Kalau perempuan, kamu pakai peci deh. Kalau bisa pakai jubah, datang ke pesantren begini. Kamu untuk nampakkan aja. Supaya kamu dapat pemilihnya. Ah, itu hati-hati setan tuh. Katakan pada jiwa Anda, kamu jangan main-main dengan setan. Bilang aja, kamu set. Jangan main-main, kamu ingin men-set saya. Jangan main-main dengan setan, gitu kan? Kalau saya mau muslim, saya jadi muslim yang sesungguhnya. Saya pakai peci beneran. Bahkan ini menjadi momentum saya untuk bertobat kepada Allah. Kalau saya dipilih, saya akan jadi pemimpin yang benar. Ya, saya akan dipilih pejabat yang benar. Jadi muslim yang benar. Nah itu. Ya. Pun demikian, hati-hati kalau sedang bermasalah. Ya, nggak pernah bersentuhan dengan jilbab, nggak pernah bersentuhan dengan peci, dengan tasbih, tiba-tiba tertangkap di persidangan, bawa tasbih, bawa peci, bawa ini. Kalau motivasinya bagus, jalan untuk bertobat, baik. Tapi kalau dorongannya udah untuk menarik perhatian hakim, juri, supaya ada kasihan, unsur kesolehan, pakai aja ini. Itu pun dikuasai oleh ini kalau tidak ada perubahan yang berarti. Ya, ingat saya menyampaikan ya sebagai gambaran objektif karena dari dulu ada seperti ini. Kalau muncul lagi sekarang, berarti kita bisa hindari. Ya, kita tidak menghukumi satu atau dua pihak, tapi pelajaran kita bersikap objektif untuk melihat dan mengoreksi diri. Kalau ingin berubah, alhamdulillah. Kalau tidak, itu pilihan, tidak pernah ada paksaan. Ya, ini cara membacanya. Ya, jadi ya kalau marah itu pilihan, nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa mengoreksi diri. Ya, tapi buzzer harus mengerti. Insya Allah kalau buzzer rajin ikut pengajian saya, insya Allah jadi soleh. Ya, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan jadi berubah, gitu kan, menjadi lebih baik. Tapi alhamdulillah kalau ini jadi ladang untuk sesuatu yang menghasilkan, ya. Dan saya berdoa untuk berubah karena dari situ pun nggak akan bermanfaat, nggak berkah gitu, zer. Ya lebih baik berubah jadi lebih baik. Dan biasanya habis ini nih di YouTube kita jadi bermasalah nih, tiba-tiba ada gangguan, terus viewernya jadi 0 gitu kan. Saya nggak ada masalah, karena itu saya sembunyikan subscribernya. Jadi saya nggak ada subscriber nggak apa-apa karena tugasnya berdakwah. Ya, yang penting kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Anda capek-capek sendiri kalau ganggu saluran saya di sini, ya karena nggak akan berpengaruh kepada saya. Ya, karena itu lebih baik berubah. Alhamdulillah kalau masih ditugaskan di saluran saya, alhamdulillah ya. Itu lebih bagus. Jadi lebih bagus dengar kajian terus, saya doain lagi. Pekan ini saya doakan belum berubah. Ya nggak apa-apa. Pekan depan lagi saya doakan belum berubah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah setahun Anda ikut saya nggak berubah juga, saya perlu berapa pekan lagi saya doakan Anda. Ya, ayo kita berubah. Anda punya hak untuk jadi baik. Kita semua punya hak untuk jadi baik. Ya, jadi ayo kita berubah dan kita merubah tampilan sehingga menjadi manusia yang istimewa. Nggak usah saling berselisih, nggak usah saling mencela. Yang penting kita berubah dalam tatanan yang lebih baik. Jadi sampai sini paham ya? Di penyakit orang munafik yang paling utama ada pada kolbunnya, kolbun bawaan kemudian ditarik pada nafasnya, nafas mengarahkan petunjuk pada fujurnya, fujur memberikan respon pada perilakunya sehingga muncul perbuatan sayyiat yang memberikan dampak-dampak kotor dalam kehidupan. Nah, yang jadi persoalan karena ini tidak konsisten ya antara hati tadi, nafas, kolbu dengan tindakannya, berarti ada dusta kan? Ya kan? Nggak sama kan? Nah, dalam bahasa Arab, dusta itu kadzaba yakdzib. Orangnya disebut dengan kadzib. Ya. Kalau berkali-kali berdusta, itu ditasydidkan, tad'if, kadzaba yukadzibu.
yaitu berkali-kali. Ya, kalau dia terus berkali-kali begitu, maka ini membawa dampak pada kehidupannya, ke fisiknya. Jadi persoalan, sehingga membentuk karakter. Ya, itu sesuatu yang terus-terus dilakukan, itu bisa merubah image, membentuk karakter. Ya, karena itu sekarang ada istilah propaganda. Propaganda itu merubah mindset. Jadi di antara caranya terus dihembuskan. Di sesuatu yang dihembuskan terus-menerus menjadi pembenaran. Kesalahan yang terus diperdengarkan. Salah, jadi benar orang akhirnya. Menjadikannya benar. Ya, makanya ini media juga hati-hati nih. Ya, menampilkan hal yang jelek-jelek terus jadi kebiasaan, akhirnya dianggap biasa. Ya, saya sekaligus koreksi ya. Mohon izin nih teman-teman di media ini. Coba yang jelek-jelek itu jangan diteatrikalkan gitu. Ya, ini kan mohon maaf nih, kadang-kadang pencurian didemonstrasikan. Jadi pelajaran buat yang lain. Ya, terus beritanya yang jelek-jelek, adegan-adegan tertentu yang seharusnya jadi khusus dipublikasikan. Ya, bagi yang melihat yang positif itu bagus gitu kan. Tapi ada hal-hal lain yang kadang-kadang masyarakat awam jadi melihat yang terdorong pada niat buruk, jadi punya celah. Oh, gini caranya. Oh, gini seperti ini. Sekarang ada tutorialnya gitu. Jadi persoalan. Apalagi kalau terus-teruskan. Ya, dari asalnya cuma ajakan-ajakan, ya, kemudian juga asalnya penguasaan terhadap sesuatu, lama-lama dia merubah cara berpikir. Ya, ini yang kemudian kita mesti belajar dengan baik sehingga bisa menghindari segala potensi-potensi buruk dalam kehidupan. Nah, ini orang yang terbiasa mengaktifkan sinyal jeleknya yang tadi, ya, riyanya, hasad, gak senang orang begini, ingin tampil kelihatan seperti baik padahal buruk motivasinya, pengaruhnya banyak, nanti kita akan pelajari. Nah, itu keterusan. Sehingga nggak konsisten, dia membohongi diri sendiri, membohongi hatinya, membohongi jiwanya. Itu kadzdzaba yukadzibu. Kalau jadi karakter, jadi kadzdzaba lagi. Ya, yakdzibu. Ya, yakdzibu itu tunggal. Jamaknya yakdzibun. Ya, latihannya yukadzibun. Kalau terus-terusan begitu, maka berlaku hukum. Apa hukumnya? Saya berikan satu ilustrasi sederhana. Di sekolah, ada peraturan begini. Orang yang merokok maka akan diberi peringatan oleh kepala sekolah. Sepakat. Begitu masuk sekolah itu, semua sepakat mengikuti tata tertib itu. Rokok pertama, peringatan. Rokok kedua, ya, SP2, peringatan yang kedua. Yang ketiga, diberi stempel, dicap. Ya, dah. Anda ini sudah banyak pelanggarannya, di stempel di sini, keluar dari sini. Ya, kalau mau masuk, perbaiki diri. Nggak boleh merokok lagi. Jelas? Nah, tiba-tiba ada orang yang merokok, murid. Berlaku stempel pertama. Ya, kedua, sampai 3 kali dia keluar dari situ karena bertambah terus keadaannya. Baik, pertanyaannya, yang salah kepala sekolah atau anak yang merokok tadi? Anaknya kan, bukan kepala sekolahnya. Karena kepala sekolah menetapkan aturan yang sudah disepakati. Anak merokok, keluar dari sini. Ya kan? Kalau Anda ingin balik lagi, saya buka. Anda boleh taubat. Ya, kembali itu taubat namanya. Saya buka pintunya, tinggalkan rokoknya. Silahkan, masih baik kan kepala sekolahnya? Dan Allah Maha Baik. Membuka semua peluang pintu untuk kembali. Tapi Allah pun dengan sifat adilnya membuat aturan. Kalau ada orang begini bertambah penyakitnya, maka hukum ditetapkan, distempel dia. Ya kan? Tapi tetap dibuka peluang untuk balik. Karena itu ada redaksi, perhatikan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka bertambahlah, Allah menetapkan bertambah tuh penyakitnya, nambah. Kenapa bertambah itu? Bukan karena Allah menginginkan bertambah. Bima kanu yakdzibun. Karena itu baknya sebabiyah. Bima, sebabnya kanu yakdzibun, mereka sendiri terus berbuat begitu. Dikasih peluang tobat gak mau balik. Ya, dikasih peluang kembali gak mau. Bukan Allah gak memberi hidayah, dikasih gak mau, itu masalahnya. Karena itu di riwayat Qalun dan Warsh dari Imam Nafi' itu dibaca yukadzibun di ujungnya riwayat itu. Jadi ada 2 riwayat, bisa yakdzibun, bisa yukadzibun. Ya, kalau kita hafaz dari Asim kita baca fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ya, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di Qalun pakai yukadzibun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yukadzibun. Ya? Di Warsh juga demikian. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yukadzibun. Walahum adzabun alimum bima kanu yukadzibun. Yukadzibun terus-terusan. Ya, karena terus ya terperdaya, terus ngikutin bisikan setan, terus dipertahankan riyanya, dengkinya, sum'ahnya, nggak mau berubah. Habis itu dimakan dari yang haram lagi. Wah, udah nih, terkontaminasi, kumpul semuanya. Ya. Kumpul keburukan-keburukannya, nyatu jadi satu. Akhirnya kalau nggak mau berubah juga terancam. Apa ancamannya? Walahum adzabun alim.
berpotensi mendapatkan siksa yang pedih. Nah, pertanyaannya, kenapa ancamannya menjadi alim? Sedangkan orang kufur azim. Ayat 7 ya, walahum adzabun azim. Azim orang munafik, walahum adzabun alim. Apa perbedaan antara alim dengan azim? Seperti apa bentuknya? Bagaimana ancaman dahsyatnya? Jenisnya seperti apa? Nanti insya Allah kita akan coba saksikan kembali di pekan yang akan datang. Ya, kita akan gali lagi. Hari ini cukup kita ketahui tentang dasar-dasar penyakitnya, gambaran-gambarannya. Kemudian setelah itu kita mesti belajar bahwa kalau itu terus diikuti, ada inkonsistensi antara perilaku dengan jiwa, akan membentuk penyakit yang sangat berbahaya. Itu harus diatasi. Kalau tidak, ada ancaman yang sangat dahsyat, ancamannya bahkan lebih daripada orang kufur, orang-orang fasik yang dengan standar kefasikan saja sudah dahsyat ancamannya, apalagi dengan standar sifat nifak yang menjadikan seorang menjadi munafik. Seperti apa ancamannya, seperti apa hukuman siksaannya kalau benar tidak mau tobatnya, kita akan saksikan di pertemuan berikutnya, sekaligus melanjutkan bagaimana cara mengatasi dan mengetahui gejala-gejalanya. Ya, mendeteksi diri itu sedang ada riya seperti apa? Mendeteksi diri itu sedang ada hasad diri seperti apa? Sehingga dengan itu kita bisa padamkan ya, apinya, kita bisa tepikan was-wasnya sebelum itu berubah menjadi karakter dan membentuk menjadi perilaku dalam kehidupan. Itu yang bisa kita jauhi. Ya, dan ancaman itu sekali lagi kita insya Allah akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya kira itu dulu yang kita kaji. Kemudian izin saya bacakan sedikit di kitab ya, supaya kita bisa dapatkan informasi bahwa apa yang saya sampaikan bisa selaras dengan keterangan di kitab para ulama, sehingga Anda tidak menyimpulkan bahwa ini utak-atik nih, ini argumentasi pribadi. Ya, kita lihat apakah ini hanya pemikiran pribadi atau ini justru dari ilmu-ilmu yang diwariskan dari ulama-ulama sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di Tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nanti kita bandingkan juga dengan tafsir yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di hati orang-orang munafik itu, di jiwa mereka ada penyakit yang samar tapi berbahaya. Maka karena mereka terus ikuti bertambah, Allah menetapkan bertambah penyakit mereka itu ya karena perilaku mereka. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan mereka terancam dengan siksa yang pedih karena perilaku mereka yang terus berdusta, ya, yang tidak konsisten antara hati dengan perilakunya. Qala As-Saddi rahimahullah, berkata Imam As-Saddi an Abi Malik wa an Abi Salih an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abi Malik, dari Abi Salih, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Wa an Marwa al-Hamdani an Ibnu Mas'udin ya wa an Anas min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil ayat, tentang makna ayat ini, fi qulubihim marad, yaitu tentang makna fi qulubihim marad, di hati orang munafik itu ada penyakit. Qala, maka para sahabat-sahabat Nabi itu berpendapat tadi ya, termasuk an Ibnu Mas'udin wa an unasin, bukan Anasin, wa an unasin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sekelompok sahabat-sahabat Rasulullah. Menurut sekelompok sahabat-sahabat Rasulullah yang dipopulerkan pendapatnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala syakkun, ada keraguan. Ya, di sini ada ketidakyakinan sempurna. Ya, ada pertentangan ya, antara apa yang dibangun di lisan dengan di hatinya. Masa iya, apa benar ya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Masa iya sih? Hati-hati ya. Kalau ada gejala-gejala begitu, itu gejala awal. Ya, ada keraguan terhadap agama. Katanya beriman, yakin tanpa ragu, tapi mulai meragukan. Kenapa warisan 1:1? Ya nggak 1:1. Kenapa 2:1? Nah, itu hati-hati. Kenapa sih harus sholat? Kenapa sih harus puasa? Kenapa? Nah, itu hati-hati. Itu ada kondisi-kondisi yang diciptakan ya oleh setan supaya kita menjauh dari agama. Itu gejala-gejala awalnya. Ada syakun, fazadahumullahu marada, maka dari situ terus kemudian bertambah karena perilaku mereka. Qala syakkan wa qala Ibnu Ishaq ya an Muhammad ibni Abi Muhammad an Ikrimah an Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qulubihim marad, yani qala syakkan, wa kadzalika qala Mujahid wa Ikrimah wal Hasan al-Basri wa Abu al-Aliyah wa Rabi' ibni Anas wa Qatadah wa an Ikrimah wa Tawus fi qulubihim marad, yani arya. Ya, dari Ikrimah dan Tawus ya, semoga Allah menyayangi keduanya, jadi makna kalimat di dalam hati mereka ada penyakit, yani arya. Ya, qala Dhahak an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qulubihim marad qala nifaq. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang mempopulerkan lagi yang dimaksud kumpulan tadi syakun, ada riyanya, yang dimaksud dengan itu semua kata Imam Ad-Dhahak dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau adalah termasuk terjemahan Al-Qur'an ya, penyampai risalah Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah penyakit nifaq yang melahirkan sifat munafik. Nifaq ini yang mengumpulkan sifat-sifat tadi, ada riyanya, ada syaknya ya, ada sum'ahnya, ada kemudian hasadnya, hikatnya dan sebagainya. Nanti kita pelajari.
kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi saya mau katakan bahwa apa yang telah saya sampaikan tadi itu merujuk juga pada ilmu-ilmu yang sanadnya bersambung pada keterangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari Nabi SAW yang nanti kita akan perdalam dengan membacakan keseluruhan sehingga dengan izin Allah kita berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap lagi. Kita kira itu semoga Allah menghilangkan dan menepikan sifat-sifat buruk dalam hidup kita dan menjauhkan kita dari sifat-sifat nifak apalagi masuk dalam golongan orang-orang munafik. Sebelum kita akhiri, izin menyampaikan informasi kawan-kawan sekalian. Teman-teman yang terhubung dengan STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Alhamdulillah saya mendapatkan kabar baik dari teman-teman di admin, dari tim di ILC atau Learning Center bahwa sekarang tahap-tahap setoran sudah luar biasa semangat. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan terima kasih atas kesungguhan teman-teman. Sekarang rasionya sudah di atas 4.000. Masya Allah, sehari itu di atas 4.000 yang setoran Quran. Ya, saya sangat bahagia sekali. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Tetap semangat. Nanti dalam 1-2 hari ini insya Allah akan berjumpa dengan saya. Saya akan memulai untuk mendengar, karena ini sudah mau masuk akhir kan, di juz 30. Nanti berikutnya kita akan masuk juz pertama. Nanti akan ketemu saya lagi, minimal dalam sebulan dan sekali 2 kali. Dan saya sedang menyiapkan sekarang konsepsi materi yang termudah di ilmu aswad. Ya, yang bisa nanti disampaikan kepada teman-teman sehingga menjadi pelajaran pendamping untuk membaca Al-Quran dengan baik. Saya kejar ilmu aswad dulu, nanti apa itu ilmu aswad nanti kita akan bahas ya, supaya nanti memudahkan dasar untuk pengucapan bunyi dalam bahasa Arab. Bunyikan huruf itu seperti apa, ya, a, ha, bagaimana, ha, gitu kan, gha, dan seterusnya itu dibacanya seperti apa, munculnya dari mana, sumbernya dari apa, turunan ilmunya seperti apa, sampai nanti dari situ mengantarkan kepada tajwid. Ya, dari tajwid nanti kita bisa nyambung ke qiraat dan sebagainya jika Allah berkehendak dengan itu semua, insya Allah. Jadi nanti dalam 1-2 hari kita akan bertemu kembali. Saya mungkin akan random mengecek hafalan Anda dan insya Allah kita akan diskusi seputar hal-hal yang bisa memudahkan dan menyemangati kita termotivasi untuk meningkatkan hafalan kembali. Kemudian yang kedua, berita gembira teman-teman sekalian, seperti saya sampaikan bahwa saya berusaha terus supaya kita bisa menyebar. Saya melihat sudah ada waiting list sekarang ya untuk masuk ke yang selanjutnya. Tetap terbuka insya Allah. Saya sekarang sedang dalam rencana akan menyetak lagi untuk yang pendampingan ya, buku dengan mushaf ya, insya Allah nanti kita siapkan. Saya akan coba siapkan 5.000 kembali dan saya akan bagikan insya Allah saya akan bagikan untuk teman-teman yang selanjutnya nanti sambil menunggu digitalisasi yang ini, yang apa namanya, paket yang ateisirnya, sehingga nanti bisa masuk via handphone dan perangkat-perangkat yang memudahkan kita semua. Mudah-mudahan Allah mengizinkan itu semua terjadi dan ya menjadikan kita bagian dari ahli Quran saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mohon doa dari semuanya untuk saling mendoakan supaya istiqamah dalam kebaikan. Saya tidak meminta apapun kepada Anda sekalian kecuali doa-doa terbaik, khususnya semoga Allah mengampuni dosa saya dan kedua orang tua saya, juga keluarga besar, dan semoga kita dipertemukan dalam kebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan, mohon maaf atas segala khilaf, dan sekali lagi semoga semuanya sehat, baik-baik dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.